Nama saya Axel. Saya akan menerangkan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Usai Perang Dunia Kedua, perubahan dasar terjadi ketika dunia seolah-olah terbelah dalam dua buah kekuatan yang kita tahu ada blok barat dan blok timur. Dan karena kedua blok ini mempunyai kepentingan berbeda, maka terjadi perselisihan dan kerap berujung pada konflik militer. Perseteruan ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Dan kedua blok ini berusaha menanamkan pengaruhnya ke berbagai penjuru dunia, khususnya ke negara-negara yang baru saja merdeka, termasuk di dalamnya Republik Indonesia. Agar memiliki prinsip dan pegangan yang kuat, maka pada 2 September 1949, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri, yakni politik luar negeri bebas aktif. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif? Konsep politik luar negeri bebas aktif ini memiliki pengertian bebas dalam arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri atau Pancasila. Sedangkan aktif berarti dalam menjalankan kebiasaan luar negeri tidak bersikap pasif atas kejadian internasional. Sejalan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang tertulis ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka bangsa Indonesia mengambil peran dalam perdamaian dunia. Ya, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia. Yang pertama adalah mengirim kontingen Garuda Indonesia. Mengirim kontingen Garuda Indonesia merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah, yaitu adalah Arab, Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lainnya sedang mengalami konflik. Indonesia membantu negara-negara sedang mengalami konflik dengan mengirimkan pasukan-pasukannya. Dan yang kedua adalah GNB, Gerakan Non-Blok, yaitu adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya, yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya GNB. Dan GNB berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu pada tahun 1960 terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Yang ketiga ada Jakarta Informal Meeting. Peran Indonesia adalah ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting pada bulan Juli tahun 1988. Kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja, yakni penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan upaya mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembantaian rakyat Kamboja. Yang keempat adalah hubungan internasional. Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA dan MA kelas 11 oleh tim Ganesha Operation disebutkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini melalui hubungan internasional. Bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Yang kedua, mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Dan yang ketiga, mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Yang keempat dan terakhir adalah peran Indonesia lainnya dalam perannya adalah bentuk hubungan internasional, yakni turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan keluar Indonesia. Yang kita tahu peran Indonesia yang terpenting dan yang tertulis adalah 4 ini. Yang kita tahu bahwa dengan adanya gerakan-gerakan ini kita mencegah semakin parahnya Perang Dunia Kedua. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata atau kekurangan, dan maaf saya tidak bisa menampilkan muka saya karena device atau perangkat saya tidak mendukung sama sekali. Terima kasih Miss buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.